Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Silviani, saya dari Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta dan saya mengambil program S1 Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini, riset saya berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk Hidup dalam Lingkungan yang Sehat, Kajian Fikih Kontemporer terhadap Fenomena Impor Sampah di Indonesia. Apakah Anda sadar bahwa setiap hari Anda membuat sampah? Setelah Anda makan sampah dan mendapatkan plastik seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Anda buang, Anda simpan, Anda bakar, atau Anda kelola lagi? Nah, permasalahan sampah di Indonesia ini sudah memasuki tahap baru yang amat sangat pelik, sehingga beberapa pemerintah daerah di beberapa provinsi Indonesia sudah tidak bisa lagi melayani pengolahan sampah secara maksimal. Dengan kata lain, sampah menjadi urusan individu. Dengan kata lain, kita berada dalam kondisi darurat pengelolaan sampah. Kenapa? Karena saking banyaknya timbulan sampah setiap hari. Nah, lucunya dalam kondisi yang serba darurat sampah ini, pemerintah masih melaksanakan kebijakannya yaitu impor sampah dari negara lain, sehingga negara kita mendapatkan banyak sekali sampah-sampah, bahkan sampah yang termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun itu masuk ke dalam Indonesia, ke dalam wilayah Indonesia. Siapa yang dirugikan dari adanya permasalahan impor sampah ini? Tentu saja tidak lain adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Mengapa? Karena ternyata sampah impor ini tidak bisa didaur ulang 100% lagi oleh orang Indonesia, alias masih tersisa sampah impornya. Nah, sisanya itu kemudian dibuang di dumping secara terbuka ya, di area terbuka yang tadinya lahan-lahan sawah menjadi lahan dumping sampah impor selama puluhan tahun, dan akhirnya ada sebuah daerah di Jawa Timur yang terkontaminasi berat mikroplastik yang dimakan oleh ternaknya dan juga dimakan oleh manusia, dan manusia kemudian mengalami beberapa penyakit ispa dan penyakit degeneratif. Untuk waktu yang akan datang, penduduk daerah tersebut bisa terkena kanker. Nah, di sini riset saya kemudian mempertanyakan bagaimana nilai-nilai makosid syariah dapat kita gunakan untuk melindungi manusia Indonesia untuk bisa mengakses lingkungan hidupnya. Seperti kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak yang melekat dan diberikan oleh Tuhan dari kita hidup sampai dengan kita mati. Hal ini sangat sejalan dengan nilai-nilai makosid syariah, yaitu hifdul nafs, hifdul nasl, hifdul akal. Kemudian ada juga hifdul bi'ah ya. Beberapa fakih kontemporer seperti Jaser, Auda, dan Yusuf Qardawi memberikan beberapa nilai makosid lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Dalam riset saya ini, saya membuat evaluasi kebijakan impor, dan saya mendapati bahwa terlalu banyak sisi negatif ya dibandingkan sisi positif dari impor sampah ini. Kemudian saya menggunakan beberapa kaidah fikih asasiyah seperti ad-darar yuzal, ya, bahwa setiap kesulitan itu harus dihilangkan. Jadi bagaimanapun juga kesulitan masyarakat untuk mengakses lingkungan hidup itu harus dihilangkan dengan cara penutupan dumping area. Ya. Kemudian saya juga menggunakan kaidah furu'iyah seperti darul mafasid muqaddam ala jalibul masalih, artinya bahwa masadat yang lebih besar itu harus ditinggalkan meskipun ada sisi maslahahnya ya. Nah, riset saya ini kemudian juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dumping sampah impor, karena mereka selama berpuluh-puluh tahun sudah menderita secara fisik maupun secara mental. Nah, saat ini Indonesia sudah tidak lagi membutuhkan impor sampah. Wa biqadariha, keadaan darurat itu ditentukan dengan kadarnya. Nah, sudah tidak lagi kadar kedaruratan. Indonesia sudah tidak lagi memerlukan bahan-bahan yang dahulunya kita belum bisa membuat. Oke, sehingga singkatnya rekomendasi dari riset saya untuk pemerintah adalah menutup kebijakan impor sampah untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.